Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gading, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka karya ilmiah. Oke, baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Gading, Akila Puspitasari, Rudi Tanji Ayu. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu kerangka karya ilmiah. Kerangka merupakan rancangan, sedangkan karya ilmiah adalah sebuah rangkuman dalam bentuk yang tertulis yang memperlihatkan hasil dari penelitian dengan sebuah kajian yang sudah dikerjakan sebagai bentuk dalam memenuhi kaidah dalam bidang keilmuan. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi contoh kerangka karya ilmiah. Yang pertama itu ada penelitian kuantitatif. Ada judul penelitian, dan judul penelitian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan pembahasan. Yang keempat ada kesimpulan implikasi. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang dari karya ilmiah, yang kedua identifikasi masalah karya ilmiah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian. Adapun yang kedua yaitu metode penelitian, terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tujuan khusus penelitian, yang kedua waktu dan tempat, yang ketiga variabel dalam penelitian, yang keempat metode dalam penelitian, yang kelima teknik dalam pengambilan sampel, yang keenam ada teknik dalam pengumpulan data, yang ketujuh ada teknik dalam pengolahan data. Adapun yang ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan, terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rangkuman data hasil penelitian, yang kedua pengujian persyaratan pada saat pengolahan data, yang ketiga pengujian hipotesis atau jawaban sementara, yang keempat pembahasan dan interpretasi. Adapun yang keempat yaitu kesimpulan implikasi. Yang pertama itu ada kesimpulan karya ilmiah, yang kedua implikasi karya ilmiah, yang ketiga ada saran untuk karya ilmiah. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Ada judul penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada alasan, permasalahan dan latar belakang, yang kedua perumusan dalam permasalahan, yang ketiga ada tujuan dalam penelitian, yang keempat ada manfaat dalam penelitian, yang kedua itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada subjek penelitian, yang kedua teknik penelitian dan strategi, yang ketiga ada penentuan data dan pengumpulan, yang keempat ada analisis data atau pengolahan data, yang kelima ada jadwal dan logika, yang ketiga ada rencana pemeriksaan keabsahan data, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu triangulasi atau teknik dalam memeriksa bahasa, yang kedua itu ada audit trail atau yang mencatat semua kegiatan. Yang keempat itu ada hasil penelitian, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu deskripsi data, yang kedua interpretasi dan analisis data, yang ketiga ada konfirmasi dan klarifikasi dengan teori. Baiklah, adapun membuat kerangka karya ilmiah, yang pertama itu ada menulis struktur. Dalam hal ini adalah salah satu langkah dalam membuat kerangka yang bisa dipindahkan dengan merancang struktur atau merancang karya ilmiah. Yang kedua itu ada
merumuskan tema adalah salah satu tema dalam memilih materi dan tema yang dikuasai atau apa yang disenangi. Yang ketiga itu ada memiliki rancangan. Adalah sebuah rancangan yang memiliki jawaban dari beberapa pertanyaan dengan mengadakan penelitian yang mengenai dasar dari apa yang akan ditulis dalam perencanaan karya ilmiah. Yang keempat itu ada memastikan bahan referensi adalah salah satu hal yang dapat menemukan sumber informasi dari sebuah rujukan dan akan memberikan informasi untuk penelitian. Baiklah, adapun kesimpulan yaitu ketepatan dan kecepatan ialah hal yang sangat diperlukan saat sedang membuat karya tulis ilmiah atau KTI. Oleh karena itu, mulai dari sekarang memerhatikan hal-hal dasar yang sangat penting seperti struktur dan juga kerangka dalam paparan yang sudah kami tuliskan di atas tadi. Mungkin itu saja penjelasan materi dari